Selanjutnya kita masuk ekspresi. Bagian yang tidak terpisahkan dari program di dalam matematika. Ekspresi terdiri atas kombinasi beberapa operan dan operator yang memiliki makna. Kalian biasa menulis ekspresi pada matematika. Misalnya, dalam penjumlahan 10 plus 5 yang melibatkan dua buah operan, 10 itu operan, 5 itu operan. Ya. Operatornya plus itu ya, dan sebuah operator plus. Ekspresi pada pemrograman mirip dengan ekspresi yang kalian pelajari pada matematika, tetapi diperkaya dengan tambahan operator-operator untuk memudahkan kalian dalam menulis program. Berdasarkan jumlah operan, suatu ekspresi dapat dibagi menjadi ekspresi unary, satu operan. Misalnya main A untuk mengakses menegasikan suatu bilangan. Binary, dua operan, misalnya A plus B. Ternary, tiga operan, misalnya A atau B adalah C, yang akan dijelaskan lebih rinci. Berdasarkan fungsi, operator dalam bahasa C dapat dibagi menjadi operator penugasan, operator aritmatika, operator logika, serta increment dan decrement. Kita pelajari Girolupatmo. 4 ya, 4. Increment dan decrement itu pengurutan ya, jadi satu. Operator penugasan sama dengan untuk memberikan suatu nilai konstanta atau nilai yang diperoleh dari suatu ekspresi ke dalam variabel. Operan di sisi kiri akan menerima nilai dari operan di sisi kanan. Operator penugasan, contoh penugasan in A sama dengan 5. Jadi in A sama dengan 5 berarti memasukkan angka 5 ke variabel A, gitu ya. Praktek perlu? Nah, ini dasar sekali ya. Ingat baik-baik, makna dari simbol sama dengan dalam bahasa C sangat berbeda dengan tanda sama dengan dalam matematika. Sama dengan dalam bahasa C beda dengan sama dengan dalam matematika. Yang kedua, operator aritmatika. Digunakan melakukan operasi matematika yang kalian kenal. Ada perbedaan notasi penulisan operator yang kalian pelajari pada matematika. Dilihat pada tabel 77. Penjumlahan kalau di matematika aljabar 1 plus 2. Benar ya? Di bahasa C sama. Pengurangan A min B di bahasa C sama. Di aljabar AB cuma gini kan? AB kuadrat sama dengan A kali B kuadrat gitu kan, dalam kurung kuadrat. Kalau di bahasa C dipisah, tidak boleh AB gitu ya. Kelihatan ya? Kelihatan deh ini. Kalau belum kelihatan saya perbesar. Sudah kelihatan ya? Pembagian A bagi B sama. Aljabar dan bahasa C sama. Modulo A mod B itu persen. Ya, A mod B, sisa dari AB kalau tidak salah ya. Penting, hati-hati dalam melakukan bagian pada bahasa C. Bahasa C sensitif, sangat sensitif terhadap tipe data sehingga pembagian dua buah bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Sebagai contoh, 10 bagi 3 pada kode program C dieksekusi menjadi 3. 10 bagi 3 kan 3 koma kan? Tapi kalau kalian tidak menyebutkan bulat atau real, kita menggunakan bulat, desimalnya akan hilang. Gitu ya. Seperti pada matematika, suatu ekspresi dapat terdiri atas banyak operator. Agar ekspresi tersebut dieksekusi dengan benar, diperlukan suatu urutan operasi atau operator precedence. Urutan operasi dari operator pada bahasa C ialah tanda kurung, kali, bagi, dan modulo persen. Selain operator matematika tersebut, C juga memiliki operator lain yang akan dipelajari di lain kesempatan. Daftar lengkap operator dapat dilihat di http://cpp front language operator precedence. Kita coba ya. Ya, ini setelah kita klik link ini, munculnya ini. Operator itu ada plus-plus, ada kurung siku, ada titik ya. Masing-masing kegunaannya ya. Ada dan. Ada banyak. Ini kalau ingin mempelajari tentang operator
pada bahasa C. Perlu saya kopas? Ini kalau kalian mau tingkat lanjut ya. Kalau kopas taruh mana? Taruh di grup. Yo, apian aku ya. Jret, paham, ora urusanmu. Atau bisa ditaruh di wet ya. Wet ada wet. Wet. Mana wet? Paste. Oh, enggak bisa sama apa? Konteks. Bentar. Oke, sudah saya jadikan Excel dan sudah saya bagi di grup kalian. Kita lanjut. Tuh, apa? Tunggu apa lagi? Hasil ekspresi dapat disimpan dalam suatu variabel menggunakan operator penugasan. Misalnya, A sama dengan 5, B sama dengan A plus 1, B sama dengan B plus 5, C sama dengan A plus B dikali 2 plus A, D sama dengan C persen B. Ekspresi seperti B sama dengan B plus 5 mungkin tidak pernah kalian temui pada mata pelajaran matematika. Tetapi ekspresi sangat lazim ditemukan dalam menulis kode program. Makna dari ekspresi ini adalah kalian melakukan perubahan pada nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel pada saat ini. Ini ya, B asalnya diisi berapa? 6. A sama dengan 5. B sama dengan A plus 1 berapa? 6. B sama dengan B plus 5. Tadi berapa? 6. 6 tambah 5 jadi 11. B akan berubah jadi 11. C sama dengan A plus B. A berapa tadi? 5. B berapa? Berapa jadinya? 16. 16 dikali 2. 32 di plus A. 37. Ya. Ini kita copy aja, ngelangel mikir. Ya. Copy, taruh di coding. Kok pinter. Ini jadi A, B, C. Ini butuh ini ya. A, B, C, D. C, D, sampai D ya. Jadinya berapa? Yang kita ingin tampilkan apa? Ini tidak butuh ini. Karena input sudah masuk di sini. Hasil. Katanya hasil ya. Hasil dari A. Coba. Run. Hasil 5. Benar ya? B jadi berapa? Kita ganti ke sini aja. B. Run. 6. Benar 6 B. Asalnya 5 plus 1 terus. Oh bentar. Oh ini 6 ya, orang B ya. Astagfirullah. B. Nah 11 ya. B jadi 11. Asalnya 6 ditimpa jadi B plus 5. Kalau C berapa? Wah mikir mau. Piro mau? 3? 7 run. Benar ya. D berapa? 4. 37. C tadi kan 37 kan? Dibagi B. B berapa? 6. 11. 7 dibagi 11 sisa berapa? 7 dibagi 10, 7 dibagi 7, 1 ya. 7 dibagi 2, 3 ya. Sisa berapa? 1. Bener kan? Nah ini tadi berapa? 37 dibagi, iya 11. 37 bagi 11. Kalau 37 dibagi 10 sisa 7, bener ya?
37 bagi 11. 11 ping telu 33. Bener kan? 3,3. Sisa berapa? Diambil modulnya. 3 modul itu sisa. Modular itu sisa. 37 dibagi jadi bilangan bulat, sisanya dipisahkan. 37 kalau tidak bisa ya jadi 3 berapa tadi? 33 ya. 37 dibagi 11. 11 dikali berapa supaya bulat? 3 kali 3 ya. 11 kali 3, 33. 37 kurangi 33, 4. Jadi persen atau modular itu adalah sisa. Gitu ya. Paham? Paham. Sementara paham ya. Kok nek rada suwi-suwi kok pusing ya. Kita lanjut. Untuk ekspresi seperti ini, bahasa C menyediakan bentuk yang lebih ringkas yang disebut compound assignment operator atau operator penugasan majemuk. Misalnya, B sama dengan B plus 5 dapat disingkat menjadi B plus sama dengan 5. Ini juga berlaku untuk operator matematika lainnya seperti B ping sama dengan 2. Maksudnya gimana? B kali 2, B sama dengan B kali 2. 2 kalinya istilahnya, kuadratnya. 2 kali bukan kuadrat ya. Asalnya kue bo hitung loro, terus B sama dengan 2. B kali sama dengan 2 sama dengan 2 kali 2, jadinya 4. Gitu ya. Perlu dipraktekkan? B sama dengan 5. Nah ini kita praktekkan aja. B sama dengan 5 ini ya. Ini mau, iki ya. Ini B A sama dengan 1 ini loh ya. Kita masukkan B aja ya. B ran. B berapa? 11. Saya ini cara penulisannya dirubah. B plus sama 1 ini ya. Berapa coba ran? Error. C. C. Apa? Seharusnya tidak mengaruhi. Oh, kesalahan ini ya. B plus sama dengan ini harus jejer. Kita coba, ini kesalahannya kita cari lagi. Cret, bener. Bener gak? B. Oh, salah. Ini yang bawah re, ono ikine re. Wah. B plus sama dengan 5 ini aja. Ini dihapus. Ini belum tak simpen nih. Ini saya simpan dulu. Operator 1. Operator 1. Oke. Lalu B ini saya hapus. Ini tadi saya kakean B ya. Bener ya, bener. B sama dengan A plus 1, 6 kan ini. B plus. Jadi 6 tambah 5. Jadi hasilnya harusnya berapa? 5, 11. Kita masukkan B ya. Run. Bener? Nah. Tulisan tadi bisa dirubah menjadi plus sama dengan, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Begitu juga dengan yang lain. B sama dengan B kali 2. Bisa diganti B kali sama dengan 2. Coba. Boleh. Pian aku ya. Oh, keliru. B tadi berapa? 6 ya ini. Kita paste. 6 kali 2 sama dengan apa salahnya? Oh, titik koma. Nah, bener ya? 12. Lanjut. Nek iso seneng ya. Nek ra iso tinggal turu. Selain operator penugasan majemuk pada bagian sebelumnya, bahasa C juga memberikan operator unary yang lebih khusus untuk menambah plus-plus. Wah, kaya pijet ae. Astagfirullah. Pijet plus-plus. Atau mengurangi nilai sesuatu variabel main dengan angka 1. Operator ini dapat diletakkan sebelum prefix atau setelah postfix operan. Pada penulisan dalam bentuk prefix, perubahan nilai
akan langsung dilakukan pada nilai variabel sebelum nilai tersebut digunakan pada ekspresi. Sebagai contoh, setelah 2 baris kode berikut dijalankan, nilai X akan bernilai 2 dan Y akan bernilai 1. Coba. Prefix dan postfix. Ini X akan bernilai 2, Y akan bernilai 1. Plus itu oke. X sama dengan 1. Masuk akal ya? Y sama dengan X, tapi ono plus. Ini apa? X akan berubah jadi 2X tambah X, maksudnya gitu. Tapi Y tetap jadi di X-nya. Yang bertambah cuma X-nya ini. Coba, oke. Copy. Taruh di, tadi kasusnya belum saya simpan. Nih, bentar. Ini saya simpan jadi operator 2 ya. Ini pokoknya nyimpen terus ya. Sekarang ganti operator 3. 3, oke. A sama dengan 1. B sama dengan. Ini saya hilangin ya. Hilangin pakai apa? Garis miring loro. Oh ya, ini ya. B sama dengan plus A, gitu ya. Apa hasilnya? A berapa jadinya? Run. A hasilnya 2, benar ya? B hasilnya? Loh, kok 2? Salahnya di mana saya? Oh, salah. X plus X bener ya? B sama dengan plus X plus A itu kan? Tapi hasilnya kok B sama dengan 2. Oh, ini apa? Oh, bener ya? A sama dengan 2. B sama dengan kok 2? Kita cari. Kita baca ya. Tadi saya praktekkan ternyata X berubah 2 benar, tapi Y malah tetap 2. Sedangkan yang ini dijadikan postfix. Prefix itu plusnya sebelum X, kalau postfix plusnya setelah X. Nilai variabel akan digunakan terlebih dahulu pada ekspresi variabel sebelum ekspresi. Baru ekspresi, baru perubahan dilakukan. Sebagai contoh, setelah 2 baris kode berikut dijalankan, nilai X dan Y akan bernilai 1. Atau perlu saya ganti X ya, supaya tidak pusing ya. Ini X ya. X. Ini X. Tambah X ah. X tambah Y. Ini ganti X ya. X Y X. Ini X. Run. X2 benar ya. Y run. Nah, ini perlu kita kaji ulang. Kenapa kok salah? Kalau dibalik gimana? X-nya di depan. Di postfix. Y 1. X 2. Kualik tapi ya mau. Kualik. Salahnya di mana? Ah, kita loncati aja ya. Angel-angel. Bener. Yang ini 1 2 tadi.
X21 wale. X2 Y-nya 1. Oh, kebalik ekspresi. Kalau ini hasilnya ini 21. Ini loh ya, ini menghasilkan ini itu ekspresi dari ini. Sedangkan ini 2 menghasilkan 2 semua. X dan Y bernilai 2. Salah ekspresi gimana? Ya, kesalahan tulis bisa. Atau saya ngetik, ini sudah mengikuti buku kok ya. Di samping operator aritmatika juga dikenal operator logika, relasional, dan kesamaan. Ekspresi yang digunakan. Tahu ekspresi? Sama dengan itu ekspresi ya. Kalau tambah plus min itu operator. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar itu ekspresi. Tekan di mau? Ekspresi yang menggunakan operator ini memiliki nilai benar, true dalam bahasa C bernilai tidak sama dengan 0, atau salah, false, atau bernilai 0. Operator pada kategori ini memiliki peran yang sama dengan operator logika, relasional, dan kesamaan pada mata pelajaran matematika. Operator tersebut pada bahasa C dapat dilihat pada tabel ini. Sama dengan di bahasa C ditulis pengpindu. A sama dengan B. Apakah nilai A sama dengan B? Tidak sama dengan, menggunakan tanda seru dan sama dengan. Operator sama, ya. Cuma yang ini loh ya, lebih besar sama dengan, nulisnya itu underline ya, tapi lebih besar baru sama dengan. Lebih kecil sama dengan, bukan lebih kecil underline, tapi lebih kecil sama dengan. Operator logika and or not. Pernah nenggor? Di logika? Halo? Operator and or not. Pernah nenggor belum? Belum saya ajarkan ya. Kalau di pelajaran simulasi digital ada, masa aku takon ndelok video simdik ya kakak kelasmu. N. Saya apa? Nama absen pertama dan kedua Andika sama siapa? Cowok sing gampang ngapale. Andika karo Yusuf. Oke. Andika apa? Gini ya. Siswa akan mendapatkan hadiah bila nilai informatika dan agama dapat A. Nah, ngono ya. Andika agama A, informatika B. Apakah dapat hadiah? Nah, jadi harus dua syaratnya harus ada semua baru dapat hadiah. Itu ya. Or kalian akan mendapatkan hadiah jika nilai informatika atau nilai agama dapat A. Ya, Yusuf agama A, informatika B, dapat hadiah enggak? Dapat, ya. Andika agama A, apa mau? Informatika B, dapat hadiah enggak? Sama-sama A dapat hadiah, salah satu A dapat hadiah. Kalau dua-duanya tidak A, baru tidak dapat. Itu OR. Kalau N, tadi harus dua-duanya A. Kalau salah satunya tidak A, tidak dapat. Ini ada istilahnya dalam Excel itu ada loh ya. N, OR. Ekspresi 1, ekspresi 2. Insert simbol mana simbol? Sama dengan ini ya.
Nah, ini istilahnya ya. Kalau dibuat tabel seperti ini. Oke. Kelihatan? Nggak. Diperbesar, butuh. Jika ekspresi 1 benar, ekspresi 2 benar, kalau N masuk, OR masuk. Jika ekspresi 1 benar, ekspresi 1 tidak benar, N tidak masuk, OR tetap masuk. Ini ya. Ini ekspresi, ini belum not. Selanjutnya apa ini? Not. Not itu sebaliknya. Not itu sebaliknya. Not itu sebaliknya. Piye ngitungnya not? Not itu biasanya digabung dengan ini. NOR dan NAND. Tapi ini kita loncati aja. Selanjutnya operator kondisional ternary. Operator kondisional ada operator ternary yang akan mengembalikan nilai berdasarkan satu kondisi tertentu. Misalnya kalian ingin mengembalikan nilai 1 jika suatu ekspresi A lebih kecil dari 3 bernilai benar. Dan mengembalikan nilai 0 jika sebaliknya. Kalian dapat menuliskan dalam bentuk berikut. N sama dengan A lebih kecil dari 3. Apakah bernilai 1? Jika benar, iya. Jika tidak, 0. Ini saya masukkan ya. Coba kita praktekkan ke dalam rumus. Ini pakai A ya, A saja ya. Ini saya download dulu. Operator 3 ini ke operator 4. Bukan operator lagi, ternary. Bener ya, masih operator ya. 4. Paste. Ini butuh N. Ini butuh N. Wes, gak apa-apa. N A lebih kecil dari 3. Masukkan A, ada input. Scan F. Scan ngopine saka ndi, scan. Nah. Wes, copy ae. Ya, kita masukkan. Ini masukkan data. Apa yang salah? Oh, kurang titik koma. Ingat. Ini harus diisi. 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Hasil? Ya. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Oh, ini jangan hasilkan Y. Tampilkan apa? N. Oh, ini apa? Lah, ini kok salah terus. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Tidak, nilainya 0. Gitu ya. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Nilainya 1. Ini kita ganti 10. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Dari 10? Nilainya 1. Apakah 22 lebih kecil dari 10? Tidak, nilainya 0. Penulisan ini loh ya. Apakah ya atau tidak? Penulisannya seperti ini. Ya itu ditulis 1, tidak ditulis 0. Ini bisa diganti benar atau ini diganti salah. Penulisan ternary semakin pusing. Sudah mulai pusing? Alhamdulillah. Bentuk umum penggunaan operator ini adalah sebagai berikut kondisi bagaimana. Sudah no? Oh iya, sudah selesai. Karena waktu sudah habis, ini saya stop. Terima kasih.